dari sisi lain untuk memastikan pasokan hewan kurban dari daerah surplus ke daerah defisit ini bisa berjalan dengan baik, begitu kemudian tidak menularkan atau membawa penyakit dan juga virus seperti apa, Pak Makmun? Ya, memang di dalam, distribusi hewan atau lalu lintas hewan kurban ini ada beberapa penyakit memang yang menjadi concern pemerintah dan juga masyarakat. Ada yang, disebut penyakit mulut dan kuku atau, disingkat PMK, kemudian ada penyakit, lumpy skin disease atau yang benjol-benjol dulu, masyarakat mengenalnya dengan lato-lato, kemudian ada penyakit, antraks, itu yang utama dan juga ada, cacing ya dan, ini semua, biasanya saat lalu lintas, Bapak Ibu sekalian, ternak-ternak ini, dicek ya, ada surat keterangan kesehatan hewan yang diberikan atau dikeluarkan oleh dinas di kabupaten kota. Ini untuk menjamin bahwa hewan ternak yang ada, sudah diperiksa oleh, petugas, kami, baik yang ada di pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan semua hasil, perlakuan itu nanti akan dituangkan atau masuk di dalam, sistem pendataan kami, ini yang namanya, ada di IRTEK-nya begitu, Bapak Ibu sekalian, bagi yang hendak kurban, tolong cek hewan kurbannya ada dipasang IRTEK atau tidak. Itu khususnya pada sapi ya, pada sapi, itu sudah berjalan secara 100%, jadi ada IRTEK, yang biasanya warnanya kuning, di situ ada barcode. Bapak Ibu bisa scan-nya secara langsung dari handphone, dari smartphone. Sama waktu dulu kalau kita COVID ya, jadi tinggal di-scan di kartu kita, itu bisa langsung ketahuan. Sapi ini sudah pernah divaksin PMK atau tidak, pernah divaksin LSD atau tidak, dia lahir kapan, jadi ketahuan juga di situ umurnya, lalu berasal dari daerah mana. Ini ketahuan. Oleh karenanya, tolong pastikan teman-teman yang melakukan perdagangan atau para peternak yang menjual ternaknya lintas daerah, lintas pulau, pastikan ternaknya sudah terpasang eartag-nya atau penanda yang ditempel atau dipasang di telinga. Dan semua masyarakat bisa mengecek, tolong di-scan gitu ya, Ya. supaya tahu betul-betul ada isinya. Jangan sampai hanya scan atau dipasang hanya eartag tapi tidak ada isinya. Nah ini semua masyarakat bisa men-scan-nya dan di-scan langsung ketahuan apa isinya. Baik, Jadi baik. mulai dari lahirnya begitu. Baik, untuk mekanisme Itu sudah IRTEK alat ini sendiri kontrol. seperti apa begitu? Apakah memang artinya dari Kementan yang akan memasangkan begitu, tapi kemudian seperti apa sosialisasinya juga begitu kepada para penjual dan masyarakat begitu, sehingga tadi sekali lagi masyarakat memang bisa diarahkan untuk tadi melakukan scan terlebih dahulu begitu sebelum melakukan pembelian hewan ini sendiri. Bagaimana Pak Makmun? Ya, karena pendataan ini kami lakukan di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Jadi seluruh dinas sudah mendapatkan IRTEK ini untuk di wilayahnya secara 100%. Sehingga bagi peternak atau pedagang hewan kurban, tolong kalau ada yang belum langsung dilaporkan ke dinas untuk segera didata oleh dinas dan nanti dipasangkan IRTEK-nya beserta perlakuan yang dilakukan apa saja yang sudah dilakukan terhadap ternak tersebut nanti akan diisi oleh petugas kami di daerah. Jadi itu mekanismenya. Jadi ini Oke. mudah untuk Mhm. diperoleh di setiap daerah, itu sudah ada dan semuanya disediakan oleh pemerintah pusat. Baik, baik. Kemudian di satu sisi begitu upaya mitigasi lain yang bisa dilakukan begitu untuk mencegah penyebaran penyakit dan juga virus dari hewan kurban sendiri seperti apa, Pak Makmun? Tadi selain cara yang Anda sampaikan begitu ya dengan mengecek tadi secara historikal begitu, secara historisnya, mungkin ada cara lain juga yang bisa dilakukan? Nah, dalam lalu lintas atau sebelumnya, kita ada langkah-langkah untuk pengamanan penyakit ini kan ada yang tadi kan termasuk preventif ya untuk pencegahan. Jadi ada vaksinasi dan lain-lain. Nah, pada saat lalu lintas kita juga ada kerjasama dengan teman-teman di Badan Karantina Indonesia yang menjaga di pos-pos lalu lintas. Kemudian juga ada biosecurity yang harus juga dibangun. Kemudian pengawasan terus dilakukan di lapak-lapak hewan kurban ini yang dilakukan oleh petugas-petugas dari dinas kabupaten kota.
itu untuk memastikan bahwa karena penyakit itu kan ada masa inkubasi ya, jadi dia baru masuk bisa seminggu 2 minggu baru muncul penyakit atau gejala klinis. Ini yang kita menghimbau seluruh petugas juga untuk terus proaktif hadir di lapak-lapak mengecek baik jumlah maupun juga kondisi kesehatan hewan yang ada di lapak-lapak hewan kurban yang ada saat ini. Mungkin saran-saran yang bisa dilakukan dari Kementerian Pertanian sendiri untuk masyarakat yang akan membeli hewan kurban seperti apa? Tips and triknya mungkin silakan Pak Makmun. Ya, beberapa tips yang bisa dilakukan oleh para pekurban ya dalam memilih hewan kurbannya adalah satu, lihat secara fisik karena seperti PMK itu kan mudah dilihat ya, lihat mulutnya, lihat kakinya. Jadi kalau ada luka di kedua tempat itu PMK atau LSD misalnya totol-totol. Memang yang sulit kelihatan secara fisik adalah antrak ya, karena antrak itu akan kelihatan gejala kalau sudah dia mati. Nah, yang berikutnya adalah mengecek surat-surat yang dimiliki oleh pedagang. Jadi pedagang kan pasti sebelum memberangkatkan hewannya bagi yang melakukan perlakuan yang baik itu adalah pasti disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asalnya. Jadi daerah asalnya mana atau kalau di daerah sekitar tentu ada petugas yang sudah dibentuk oleh dinas yang ini juga berjalan dari tahun ke tahun itu untuk memantau semua lokasi atau lapak hewan kurban. Nah, di situ akan mengecek dan memberikan surat keterangan kesehatan pada ternak-ternak yang ada. Itu upaya-upaya atau tips and triknya ya. Jadi kan penyakit itu kan kelihatan secara fisik juga. Baik, baik. Di sisi lain mungkin upaya dari Kementan untuk memastikan ketersediaan tenaga juleha atau juru potong ini juga mencukupi selama hari raya Idul Adha seperti apa Pak Makmun? Ya, kita memang setiap tahun terus meningkatkan baik dari sisi jumlah dan kualitas dari juru sembelih halal atau yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah juleha. Kami sudah melatih sekitar 1.895 orang begitu yang sudah tersebar di seluruh rumah potong. Jadi kita memang awalnya menyediakan seluruh rumah potong. Memang tantangannya adalah pada saat hewan kurban karena penyembelihan hewan kurban ini kan dilakukan serentak dan umumnya pada hari pertama atau hari kedua ya. Ini yang memang harus terus ke depan kami latih dari berbagai daerah, wilayah-wilayah sehingga betul-betul juru sembelih ini betul-betul memahami bagaimana cara menyembelih yang sesuai dengan syariat begitu. Ini yang harus kita terus lakukan dan kami juga mengimbau pada daerah-daerah yang ada lokasi-lokasi penyembelihan yang di luar rumah potong itu juga untuk terus dilatih karena rumah potong kita juga ada tapi untuk memfasilitasi pemotongan secara rutin ya di setiap wilayah. Namun kalau ditambah memang ini yang kami lakukan juga di beberapa daerah kami sudah membangun percontohan-percontohan di masjid-masjid yang pemotongannya besar. Kita bangunkan fasilitas penyembelihan hewan kurban gitu. Jadi supaya hewan kurban yang disembelih itu ya di samping tata cara pemotongannya sesuai dengan syariat Islam juga bisa diperiksa kesehatannya. Artinya memenuhi standar hygiene dan sanitasi. Ini saya kira karena ini akan dikonsumsi oleh masyarakat, maka kita semua harus berpartisipasi di dalam menjamin bahwa hewan kurban atau daging kurban yang nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat itu juga terjamin dari sisi hygiene dan sanitasinya